شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di Mushola An-Nur ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di hari yang mulia ini. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang ini beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini saya ingin berwasiat kepada hadirin kaum muslimin rahimahullah, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hati dan diri kita dari segala perbuatan yang diharamkan Allah, serta meningkatkan amal kebajikan demi memperoleh ridhonya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya masjid di dalam Islam ini, di mana itu masjid adalah bangunan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini dan tentang tempat yang paling Allah tidak disukai. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul biladi ilallahi masajiduha, yang artinya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Mencintai masjid dan menjadikan hati kita terpaut dengan masjid menjadikan kita termasuk orang-orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atu yuzilluhullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh." Yang artinya ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara 7 orang itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid." Yang artinya orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dari muttafaqun alaih. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dia mencintai masjid, dia rindu kepada masjid, diberikan oleh Allah pada hari kiamat naungan, di mana di hari itu kita sangat membutuhkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala pun memberikan janji besar bagi mereka yang membangun masjid dengan sebuah rumah di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Yang artinya barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Dalam satu riwayat yang lain, walaupun ia membangunnya hanya sebesar sakar burung saja. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyaksikan keimanan orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Mana Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman pada Allah dan kehidupan akhirat. Dia benar-benar menjaga sholat dan membayar zakat. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-18. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menjamin orang yang senantiasa menjalankan kakinya, melangkahkan kakinya
menuju masjid dan dia terus menjaga agar bisa sholat di masjid, bahwa ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku bermimpi tadi malam melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang paling indah." Allah berfirman, "Ya Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat yang ada di langit sana?" Rasulullah berkata, "Aku tidak tahu ya Allah." Lalu Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku, sehingga aku pun mengetahui apa yang terjadi di langit dan bumi. Lalu kemudian Allah berfirman kepadaku tentang apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana, tentang amalan yang bisa menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Namun apa itu amalan yang menggugurkan dosa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjalan kaki menuju sholat berjamaah, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid, dan menyempurnakan wudu saat-saat yang sulit. Lalu Allah berfirman kepada Rasulullah, "Kamu benar ya Muhammad, siapa yang melakukan perbuatan ini, ia akan hidup di atas kebaikan dan ia pun akan meninggal di atas kebaikan." Allah menjamin setiap para pecinta masjid yang senantiasa menjalankan kakinya, melangkahkan kakinya menuju masjid, bahwa ia akan hidup di atas kebaikan dan wafat pun di atas kebaikan. Namun adakah keutamaan yang lebih agung dari ini? Semua kita pasti ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka para pecinta masjid itu insya Allah menjamin dia untuk wafat di atas kebaikan, sebagaimana janji Allah dalam hadis di atas tadi. Maka jadikanlah hati kita terpaut dengan tempat yang mulia ini. Jangan sampai hati kita lebih terpaut di tempat-tempat yang lain, apalagi tempat-tempat yang bikin melanggar. Maka orang yang mencintai masjid itu pertanda ia memang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan orang yang tidak suka masjid itu pertanda. Dan orang yang tidak suka masjid itu pertanda dia tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Jemaah salat Jumat musala Anda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tanda orang yang mencintai masjid adalah ia memakmurkannya. Dan memakmurkan masjid yang paling agung adalah dengan meramaikan sholat berjamaah di dalamnya. Tanda orang yang mencintai masjid, dia berusaha untuk menjaga masjid agar senantiasa wangi, agar ia senantiasa bersih. Dahulu ada seorang sahabat Nabi SAW yang disebut dengan Al-Muzmir, yang selalu memberikan pewangian di masjid. Ia adalah yang bernama Abdullah Al-Muzmir dan anaknya bernama Nu'aim Al-Muzmir. Maka dari itulah muslimin rahmatullah, orang-orang yang mencintai masjid, hatinya selalu ingin kembali ke masjid. Walaupun badannya di rumah, tapi hatinya selalu ingin pergi ke masjid. Ia merasakan kedamaian di masjid, ia merasakan ketenangan di masjid. Karena di masjid itulah ia bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita sebagai anak-anak masjid, dan jangan kita menjadi anak-anak yang lain, ataupun yang lainnya yang bikin kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita wajib menghormati masjid karena kita sudah mengetahui bahasan masjid adalah tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus menghormati masjid. Lalu bagaimana cara kita untuk menghormati masjid? Yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid. Ketika kita masuk masjid, jangan lupa untuk sholat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Iza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yusolli rak'atain." Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai ia sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, jangan mengangkat suara di masjid. Mengangkat suara di masjid itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah oleh kalian suara-suara gaduh di masjid." Yang ketiga, cara kita untuk menghormati masjid yaitu membersihkan dan mensucikan masjid. Di antara bentuk penghormatan kepada masjid yaitu kita senantiasa membersihkan dan mensucikannya. Kita dianjurkan untuk membersihkan bahkan kotoran sangat kecil yang kita lihat. Kita sangat dianjurkan untuk membersihkannya. Yang keempat dan yang terakhir, mencintai orang-orang yang memakmurkan masjid. Kita berusaha mencintainya dan mencintai orang-orang yang mencintai masjid, karena sesungguhnya yang mencintai masjid merupakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah masjid itu di hati-hati kita. Jadikan hati kita benar-benar mencintai masjid sehingga kita mudah-mudahan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa min hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar